Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Azura Wahyuningsih dengan NPM 190121034 dengan tema KTI yaitu kesehatan dan judul KTI yaitu pengaruh biaya pengeluaran gadget pada siswa SMA Angkasa Lulusan Sastra Negara Kota Bandung terhadap anggaran kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan penulisan yaitu pembuktian terhadap penelitian yang dimana dapat memecahkan masalah, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Bab 1 dalam pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah jenis virus corona baru yang menggemparkan dunia pada tahun 2019. Virus ini pertama kali terjadi di negara Cina hingga menyebar ke segala penjuru dunia. Merebaknya kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi membawa dampak tersendiri bagi kalangan siswa SMA. Hal ini membuat sejumlah sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka dan diganti menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring dengan menggunakan gadget. Gadget adalah alat elektronik yang memiliki pembaharuan dari hari ke hari sehingga membuat hidup manusia, khususnya siswa SMA, menjadi lebih praktis. Sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran. Salah satunya adalah melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di sekolah, yaitu memberikan instruksi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan siswa untuk belajar dari rumahnya masing-masing. Pada tingkatan individu, orang lebih cenderung takut akan tertularnya COVID-19, sehingga dapat mengalami gejala berat, merasa tidak berdaya, menjadi stereotip terhadap orang lain, serta masalah keuangan. Pandemi ini menyebabkan perubahan psikologis seseorang karena adanya ketakutan, cemas, pusing, merasa tidak aman bagi seluruh masyarakat, dan gangguan terhadap mata. Akibat tingginya radiasi yang diberikan oleh gadget secara terus-menerus mengakibatkan penurunan kesehatan bagi masyarakat. Saat pandemi ini, anak-anak sampai usia remaja justru dibuat untuk selalu menatap layar handphone dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh di saat pandemi sangat rentan untuk anak sekolah dalam mengetahui kesehatannya. Jika anak sekolah mengalami penurunan kesehatan, maka butuh biaya untuk mengontrol kesehatannya. Yang dimana pengontrolan ini harus dilakukan kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat. Maka, tidak heran banyak di usia remaja yang masih berstatus pelajar SMA menjadi pekerjaan yaitu untuk pemenuhan kebutuhannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan untuk memenuhi pembelian gadget, kebutuhan untuk memenuhi pembelian kuota, dan lain sebagainya, yang dimana seharusnya dalam usia remaja ini, pendapatan yang mereka dapati adalah dari orang tuanya sendiri. Bab 2 yaitu definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, yaitu orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Surahman, tahun 1982 halaman 7 menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, bisa dari orang atau benda yang ikut membentuk watak, kemudian perbuatan seseorang yang dapat mengubah seseorang dalam kehidupannya serta memberikan kekuatan dan perubahan yang signifikan. Yang kedua, definisi pendapatan.
Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, termasuk kehidupan individu. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan dalam membiayai segala pengeluaran kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Pendapatan menurut para ahli yaitu 1. Sumarso S.R. Salemba 4 tahun 2009 halaman 54, yaitu pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Yang kedua, Sukartawi Salemba 4 tahun 2012 dengan halaman di 132, yaitu menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Definisi pandemi. Pandemi adalah wadah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, yaitu seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, yaitu penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Menurut Helva tahun 2021 dengan halamannya ke-1. Menurut WHO tahun 2021 halaman ke-1, pandemi adalah peningkatan penularan penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-tiba dan telah menyebar di beberapa negara dan benua, biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar. Pandemi adalah suatu penyakit yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penularan atau penyebaran yang meroket dan setiap hari kasus tersebut tumbuh lebih dari sebelumnya. Ketika dinyatakan pandemi, maka penyebaran virus menyangkut wilayah yang luas dan mempengaruhi beberapa negara dan polusi. Menurut Kompas tahun 2021 dengan halaman ke-1. Definisi COVID-19. COVID merupakan sekumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, yaitu menurut Halo Dokter tahun 2021 dengan halaman ke-1. Selain itu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tahun 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan cemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19, yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian, menurut BKBN tahun 2020, halaman ke-1. Yang berikutnya yaitu definisi siswa. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 mengacu pada beberapa istilah murid. Murid diartikan sebagai orang yang berada pada taraf pendidikan yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Kemudian ada definisi pembelajaran jarak jauh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15, pendidikan atau pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain.
Salah satu pengertian pembelajaran jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana konseling, penyaji materi pembelajaran, dan penyedia serta pemantauan keberhasilan siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang saling berbeda. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan media. Menurut Dohmen tahun 1967 dengan halaman yaitu halaman kedua sampai ketiga. Kemudian ada definisi pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hanafi, tahun 2014 dengan halaman ke-74. Kemudian, ada definisi penerapan. Penerapan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 di halaman 1 diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret atau nyata. Dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau penerapan, yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Tahun 2004 dengan halaman di 39. Kemudian, menurut Nurdi Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau penerapan sebagai berikut, yaitu implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Tahun 2002 dengan halaman 70. Kemudian ada definisi SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara. SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara merupakan salah satu sekolah swasta terkemuka di Bandung. SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung terdiri pada tanggal 31 Agustus 1980 atas prakarsa para anggota TNI Angkatan Udara yang bertugas di lingkungan Lanud Husein Sastra Negara. Pada tahun 1985, SMA Angkasa melakukan penyesuaian kurikulum dengan mengikuti kurikulum 1984. Sejak saat itu, SMA Angkasa terus berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari peminat dan jumlah murid, serta lulusan peserta didik yang masuk perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN. Di SMA Angkasa pun ada pemilihan jurusan, dengan 2 jurusan yang bisa dipilih yaitu IPA dan IPS. Untuk IPA ada pemilihan kembali minat mata pelajaran yaitu ekonomi dan bahasa Inggris. Kemudian untuk jurusan IPS pemilihan minat mata pelajaran yaitu biologi.
Bab ketiga, analisis dan pembahasan, yaitu bab fenomena. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya atau daring. Program tersebut bernama Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Nadiem Makarim mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus corona yang telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global untuk melakukan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus siap melakukan pembelajaran jarak jauh yang mulai dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Akibat pandemi tersebut, kata dia, banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian termasuk soal pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi, sehingga kreativitas para pengajar sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, sehingga mereka harus keluar dari gaya konvensional. Mereka juga dituntut harus lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran, termasuk memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, menurut KBRN Jakarta, Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classification by Income Level 2021 sampai 2022 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Fabrio Kacabiru mengungkapkan pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang besar karena krisis kesehatan telah memberi dampak sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global maupun domestik. Kemudian, analisis data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian dengan teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan metode analisis ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa hasil penelitian secara deskripsi, yaitu menggambarkan secara rinci bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan mempengaruhi berbagai hal untuk mencapai akademik siswa yang terjadi saat pandemi COVID-19 saat ini. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Dengan cara kuesioner ini memungkinkan untuk siswa dalam mengeluarkan pendapatnya terkait pencapaian akademik. Kemudian, dengan cara kuesioner ini memungkinkan untuk siswa dalam memberikan pendapatnya dalam pencapaian akademik, kemudian kebutuhan selama pembelajaran yang harus dihadapi, kemudian anggaran yang dikeluarkan oleh siswa yang terpengaruh akibat adanya pembelajaran jarak jauh ini. Analisis data. Data yang didapat dilihat bahwa sebanyak 82 siswa SMA Angkasa dengan berbagai kriteria yang menjadi responden. Dalam penelitian ini, sampel data yang diambil dengan cara mengisi kuesioner terkait permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan mengetahui seberapa banyak data yang diperoleh agar lebih akurat. Kemudian, data tambahan sebanyak 18 orang dari siswa SMA swasta di luar SMA Alkasa dengan berbagai kriteria yang menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut pertanyaan dalam kuesioner. Menurut Anda, apakah belajar itu penting? 100% siswa SMA Angkasa, baik itu yang dari SMA Angkasa ataupun dari luar SMA Angkasa, mengatakan bahwa belajar itu sangat penting.
Yang kedua, apakah pandemi virus corona sangat berdampak pada sistem pembelajaran? Hasil kuesioner tersebut, siswa SMA, baik itu dari SMA Angkasa ataupun di luar SMA Angkasa, menjawab ya. Pada pertanyaan kuesioner nomor 2, 98,1% menjawab iya sangat berdampak. Artinya, di masa pandemi ini, sistem belajar sangat berpengaruh untuk kelangsungan proses belajar, seperti halnya mengurangi intensitas terpaparnya virus COVID-19, serta sisanya mengatakan tidak disebabkan berbagai kendala yang terjadi. Kemudian pertanyaan ketiga, seberapa efektifkah pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ada beberapa jawaban, yaitu tidak efektif sebanyak 14, kurang efektif sebanyak 34, netral sebanyak 33, efektif sebanyak 22, dan sangat efektif sebanyak 2. Dalam penjelasan yang disebutkan di atas, yaitu pertanyaan dalam kuesioner nomor 3, menjelaskan bahwa lebih banyak memilih kurang efektif dengan jumlah 34 orang. Artinya, banyak kendala yang harus dihadapi oleh siswa SMA dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Kemudian pertanyaan yang keempat, metode apa yang biasanya Anda gunakan untuk memperlancar proses pembelajaran? Dari hasil kuesioner, jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa SMA yaitu ada Zoom Meeting, Google Meeting, YouTube Live, YouTube, Google Classroom. Kuesioner nomor 4 ini menjelaskan bahwa para siswa menyampaikan aplikasi-aplikasi yang sering mereka gunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Mereka berharap dengan aplikasi-aplikasi ini dapat membantu mereka dalam memperlancar serta memahami pembelajaran yang diberikan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah Anda sedang bekerja sambil sekolah? Sertakan alasannya. Dalam kuesioner tersebut, banyak sekali para siswa, yaitu siswa SMA, yang melakukan pekerjaan sambil belajar, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya karena dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti salah satunya orang tuanya telah di-PHK dalam pekerjaannya, yang mengakibatkan siswa tersebut harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian pertanyaan ke-6, pekerjaan apa yang Anda pilih? Dalam hasil penelitian di dalam kuesioner, beberapa pertanyaan yang mereka ajukan dalam melakukan pekerjaan yang mereka pilih yaitu ada yang berdagang, properti dan agribisnis and food, part-time yaitu divisi instalasi jaringan komputer dan jaringan PT Sanestris Bangun Jaya, freelance, part-time cafe, thrift pakaian melalui online shop, SPG Eiger, menjual pakaian, topi, sepatu melalui online shop, wira swasta, jualan makanan seperti sempol, dan IT. Kemudian pertanyaan ke-7, kebutuhan apa saja yang harus Anda penuhi untuk proses pembelajaran? Ada kuota dengan jumlah yang mereka pilih yaitu 99, pulsa sejumlah 30 yang mereka pilih, laptop dengan jumlah 87, handphone dengan jumlah 96, webcam dengan jumlah 31, wifi dengan jumlah 81, USB dengan jumlah 20, memory card dengan jumlah 38. Dalam kuesioner yang ke-7 ini menjelaskan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pembelajaran jarak jauh lebih dominan terhadap kuota dan handphone. Sebab jika tidak ada kuota dan handphone, maka pembelajaran tidak akan bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Kemudian pertanyaan ke-8, berapakah pengeluaran Anda dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran jarak jauh?
Dalam pertanyaan kuesioner yang ke-8, menjelaskan bahwa pengeluaran akan kebutuhan pembelajaran sebanyak 56 memilih 50.000 sehingga 150.000. Kemudian sebanyak 35 memilih 150.000 hingga 250.000. Dan terakhir sebanyak 14 memilih lebih dari 250.000. Artinya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 membutuhkan keuangan lebih dari 50.000 sampai lebih dari 250.000. Apa efek samping yang Anda rasakan setelah melakukan pembelajaran jarak jauh? Ada yang mengalami pusing, mata terganggu, daya tahan tubuhnya menurun, kurang tidur, nafsu makannya menurun, dan emosional. Kemudian yang ke-10, apakah Anda pernah diperiksa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan setelah mengalami efek samping akibat layar ponsel? Dalam kuesioner, menjelaskan sebanyak 67 memilih melakukan pemeriksaan dan sebanyak 38 tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebab untuk melakukan pemeriksaan kesehatan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dilihat dalam situasi pandemi COVID-19. Jika pemeriksaan kesehatan seperti apa yang mereka lakukan, yaitu mereka dominan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dalam melakukan pemeriksaan, beberapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam kuesioner ke-12 menjelaskan bahwa lebih dominan pemeriksaan kesehatan kurang dari 300.000 serta dominan kedua adalah 350.000 sampai 500.000 berjumlah 19. Artinya selama pandemi COVID-19 pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kesehatan tubuh dan selalu menjaga stamina, karena kesehatan di masa pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Kemudian ada kajian Islam. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan instruksi Al-Quran tentang pentingnya belajar dan pembelajaran, kesehatan, dan rezeki. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Quran Surat An-Nahl ayat 16, surat ke-16 ayat 125, kemudian Quran Surat An-Nahl ayat ke-18. Kesimpulannya yaitu, pendapatan untuk setiap individu terhadap kebutuhan pembelajaran jarak jauh sangat berpengaruh bagi seluruh siswa. Salah satunya seperti pendapatan akan memenuhi kebutuhan biaya pemeriksaan kesehatan. Kemudian penggunaan gadget secara terus-menerus sangat penting untuk kelangsungan kesehatan. Maka dalam keseringannya melakukan pemantauan terhadap laptop atau handphone akan berdampak terhadap kesehatan mata yang menjadi lelah, kurang istirahat, dan akan merasakan pusing. Kemudian pengeluaran terhadap gadget sangat berbeda. Maka dari itu, selama pandemi COVID-19 ini, pengeluaran yang mereka keluarkan akan sangat signifikan, yang dimana mereka harus terus mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, pengeluaran untuk pemeriksaan kesehatan biaya. Dengan melihat keadaan situasi dan kondisi yang saat ini, makin banyak sekali masyarakat yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan agar mereka terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang kelima, dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, siswa mengatakan bahwa lebih banyak mereka yang mengalami berbagai kendala seperti jaringan yang tidak stabil, sakit, ekonomi yang sulit, dan berbagai hal-hal lainnya. Sekian penyampaian dalam KTIS ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.